Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Ya, saya hormati Ibu Sismitasari SPMP selaku dosen pengampu dari mata kuliah Komunikasi dan Bisnis, dan juga selaku investor yang akan mendanai bidang usaha ini. Perkenalkan, saya Khairul Anwar Dayat dengan NPM 1972-2035. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan atau perencanaan bisnis dari Selai Kopi. Kopi telah menjadi salah satu minuman yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Tradisi minum kopi, terutama di pagi hari, sangatlah khas masyarakat dengar setiap harinya. Namun saat ini, tidak hanya di pagi hari, di saat semua orang akan mulai harinya, melainkan juga di saat orang istirahat siang hari ataupun bersantai di sore hari. Tradisi minum kopi ini tidak hanya untuk melepaskan dahaga saja, tetapi menemani aktivitas kehidupan masyarakat seperti kencan, reuni, rapat, dan lain sebagainya. Hal inilah yang membuat tren peminum kopi terus meningkat setiap tajam, dan juga secara tidak sadari tradisi minum kopi ini telah menjadi bagian dari gaya hidup. Nah, kemudian kopi ini juga menjadi salah satu komoditas terbesar di Indonesia, yang mana menurut data yang saya dapatkan, Indonesia tercatat sebagai produsen terbesar kopi dunia yang berperingkat ke-4, dan juga banyak orang-orang yang sangat menyukai kopi ini. Dengan SDA dan SDM Indonesia yang melimpah ini, maka tidak heran banyak olahan-olahan kopi yang bermunculan. Kemudian yang selanjutnya adalah selai kopi. Nah, apa sih itu selai kopi? Selai kopi merupakan salah satu olahan kopi yang fungsinya bisa menjadi topping, selai, cemilan, dan lain sebagainya yang bisa masyarakat gunakan untuk makanan dan juga mengisi nutrisi hariannya. Kemudian target pasar. Produk ini menyasar target dengan demografis sebagai berikut. Yang pertama adalah tentunya penikmat kopi, yang kedua anak muda atau milenial, yang ketiga adalah pekerja kantoran, dan yang keempat masyarakat umum. Nah, yang pertama merupakan penikmat kopi, yang mana penikmat kopi ini sebagai target utama kami dalam menciptakan produk ini. Nah, seperti yang kita ketahui, penikmat kopi ini tidak hanya di kalangan orang tua, tetapi anak muda dan juga remaja. Kemudian ada anak muda atau remaja milenial. Seperti yang kita ketahui bahwasanya anak muda atau remaja ini memiliki aktivitas yang padat, sehingga merupakan kewajibannya untuk sarapan dan juga mengisi tenaga harian. Yang mana selai kopi ini berfungsi sebagai topping yang bisa digunakan sebagai selai kopi, sebagai selai di roti, sehingga bisa memudahkan anak muda ini mendapatkan nutrisi dari selai kopi. Kemudian yang ketiga ada pekerja kantoran. Nah, seperti halnya anak muda, pekerja kantoran ini memiliki rentang waktu atau aktivitas yang sangat sibuk sekali, yang mana biasanya pekerja kantoran ini pada saat bangun pagi hari dan juga ingin berangkat ke tempat kerja memiliki
rentang waktu yang sangat pendek sehingga sama saja merupakan aktivitas sarapan. Dan biasanya pekerja kantoran ini memilih untuk makan junk food seperti burger ataupun lainnya. Faktor ini bisa menjadi salah satu opsi dengan memakan selai kopi. Yang terakhir adalah masyarakat pada umumnya. Kemudian karakter psikologis pelanggan. Yang pertama adalah aktivitas kesibukan. Nah, aktivitas kesibukan ini seperti yang sudah kita bahas, bahwasanya orang-orang atau masyarakat yang tidak sempat untuk sarapan. Kemudian ada menyukai tren kopi masa kini. Nah, biasanya remaja Gen Z atau remaja milenial ini menyukai tren kopi masa kini. Nah, buktinya adalah tersebarnya outlet atau warung kopi yang tersebar di Indonesia. Ketiga adalah penikmat kopi. Terakhir adalah masyarakat yang mudah mengantuk. Seperti yang kita pahami bahwasanya kopi ini memiliki kafein yang sangat tinggi. Nah, dengan orang-orang mengkonsumsi selai kopi ini menjadikan masyarakat atau orang yang mengkonsumsi ini bisa terhindar dari kantuk yang dialaminya atau lesu yang dialaminya. Kemudian strategi pemasaran dari produk selai kopi. Nah, ada yang harus kita garis bawahi. Yang pertama adalah segmentasi pasar atau segmenting, yang kedua adalah pasar sasaran atau targeting, dan yang ketiga adalah posisi pasar atau positioning. Nah, yang pertama adalah segmentasi pasar. Dalam menentukan strategi pemasaran di produk selai kopi ini, maka harus dilakukan penentuan dari segmen pasar. Dari segi segmenting pasar geografis selai kopi, penyebaran produknya haruslah di berbagai kota di Indonesia seperti Lampung, Medan, Pekanbaru, Jakarta, Bandung, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Jayapura, dan semua kota di Indonesia dengan masing-masing distributor pada satu kota. Dengan demikian, segmentasi produk selai kopi secara umum adalah masyarakat lokal. Dan untuk daerah Bali, segmen pasarnya ialah wisatawan domestik maupun mancanegara. Dari segi demografis segmen pasar, selai kopi ialah orang-orang yang sudah dewasa dan juga para pekerja. Kemudian yang kedua adalah pasar sasaran atau targeting. Pasar sasaran atau targeting yang dimaksud ialah tindakan yang dilakukan oleh produk selai kopi dalam memilih satu atau lebih dari segmen pasar atas pemasaran selai kopi. Pasar sasaran atau targeting ini ialah kaum milenial, orang-orang yang sudah dewasa, para pekerja, serta wisatawan domestik atau mancanegara. Kemudian yang terakhir adalah posisi pasar atau positioning. Posisi pasar atau positioning yang dimaksud berupa citra atau image yang dimiliki oleh produk selai kopi di tengah-tengah konsumen atau wisatawan serta industri lainnya yang diajak bekerja sama dengan selai kopi. Nah, selanjutnya adalah taktik pemasaran. Taktik pemasaran adalah teknik berbeda yang digunakan untuk memasarkan produk selai kopi. Taktik ini meningkatkan peluang pelanggan membeli selai kopi. Nah, ada 6 taktik pemasaran yang akan kami lakukan. Yang pertama adalah pay per click atau PPC. Nah, pay per click adalah
cara untuk mengiklankan produk selai kopi ini dengan membayar mesin pencari. Untuk setiap kali prospek mengklik konten merek, iklan akan muncul di bagian atas mesin pencari. Nah, hal ini seperti Facebook Ads atau Instagram Ads dan juga TikTok Ads. Kemudian yang kedua adalah media sosial. Maraknya penggunaan media sosial di Indonesia ini menjadi salah satu strategi atau taktik pemasaran yang bisa kami lakukan. Nah, dalam pengaplikasiannya, media sosial ini menjadi taktik pemasaran utama kami dalam memasarkan selai kopi ini. Karena media sosial ini dipakai oleh anak muda, remaja, orang tua, dan semua kalangan di Indonesia, sehingga penyebaran informasi selai kopi ini dapat sampai ke berbagai penjuru kalangan ataupun daerah. Yang ketiga adalah influencer atau brand ambassador. Dalam pengiklanan atau dalam promosi selai kopi ini, kami akan bekerjasama dengan influencer atau brand ambassador domestik maupun non-domestik. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwasanya influencer atau brand ambassador ini memiliki pengikut ribuan, bahkan jutaan. Nah, sehingga penyebaran produk selai kopi ini bisa cepat menyebar atau bisa cepat diketahui oleh banyak orang. Yang keempat merupakan testimonial. Testimoni mirip dengan influencer karena mereka juga memberikan umpan balik positif pada produk selai kopi dan layanan selai kopi ini. Namun perbedaannya adalah testimonial harus dari konsumen sebelumnya atau orang yang telah mencoba produk selai kopi ini, sehingga bisa menanamkan rasa kepercayaan atau tumbuh rasa kepercayaan terhadap konsumen selai kopi ini. Yang kelima adalah studi kasus. Studi kasus menjelaskan pengalaman pengguna dengan produk selai kopi dan bagaimana produk tersebut sesuai atau tidaknya dengan konsumen. Video adalah saluran media yang paling tepat karena perusahaan selai kopi ini dapat menggabungkan visual dan teks untuk menjelaskan cerita mereka secara menyeluruh. Yang terakhir adalah survei. Survei adalah mekanisme pembuatan prospek yang memberikan umpan balik langsung tentang pengalaman yang mereka miliki dengan merek selai kopi dan penggunaan selai kopi. Nah, dan juga dapat meminta survei melalui email serta mereka mengisi formulir kontak di situs selai kopi. Kemudian yang terakhir adalah masalah keuangan atau rencana anggaran biaya. Nah, selai kopi ini dalam satu kali produksi memakan biaya. Yang pertama adalah bahan. Nah, bahan yang dihabiskan dalam biaya produksi satu kali ini sebesar 1 juta rupiah. Nah, di dalamnya sudah ada kopi dan juga bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan dalam biaya produksi selai kopi. Yang kedua adalah toples. Sebagaimana kita ketahui, bahwasanya selai biasanya memakai toples. Nah, dalam 100 PCS menghabiskan anggaran Rp800.000.
Kemudian keuntungannya, nah harga jual dari selai kopi ini satu PCS seharga Rp30.000. Dengan demikian total keuntungan yang didapat dari 100 PCS selai kopi berjumlah Rp3 juta. Nah, kemudian Rp3 juta ini dipotong dengan biaya produksi, sehingga laba bersih yang didapatkan adalah Rp1.200.000 dengan satu kali produksi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga Ibu Sismitasari sebagai investor dalam bidang usaha ini dapat memberikan ketertarikan dalam membidangi atau dalam membiayai dari usaha ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.